Tema kita judulnya hari ini Gadamu dan Tokatmu. Ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1-4. Kita baca. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Ya saudara, dikatakan di ayat keempat, dikatakan meski Daud berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahasa Inggris ini ditulis lembah bayang-bayang kematian. Supaya saudara lebih bisa memahaminya. Dikatakan bahwa aku tidak takut karena ada apa? Karena ada gada dan tongkat Tuhan. Maka tema kita hari ini mengambil judul Gadamu dan Tongkatmu. Dan saudara kita bersyukur bahwa dalam 3 minggu ini berturut-turut kita banyak membahas tentang kematian. Sesuatu yang mungkin jarang sekali dibahas di gereja-gereja hari ini. Dan hari ini juga saya akan menggali lebih dalam lagi mengenai kematian ini. Diambil dari referensi Mazmur 23. Mazmur 23 adalah Mazmur yang saya pikir sangat populer, betul nggak ya? Ada banyak lagu, nyanyian yang ditulis dari Mazmur 23 ini. Dan bahkan kata-katanya dipakai jadi hiasan di dinding rumah, ya, Mazmur 23. Jadi rasanya nggak ada orang yang nggak tahu tentang Mazmur 23. Dan di sini katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa artinya? Jika Tuhan sudah jadi gembala saudara, maka saudara tidak ada keinginan apapun. Karena saudara sudah menerima gembala itu, memiliki gembala itu, yaitu Tuhan di dalam hidup saudara. Itu artinya saudara sudah punya semua yang terbaik dalam hidup ini. Akan tetapi jika masih ada ketidakpuasan dalam hidup ini, ada rasa kurang ya di dalam hidup ini, artinya Tuhan belum benar-benar jadi gembala kita. Dan sudah pasti kita belum jadi dombanya yang sejati. Jadi ketika Daud menulis puisi ini, ia tahu persis bahwa Tuhan adalah sosok yang selalu memperhatikan dia, melindungi dia, mengawasi dia. Dan pemahaman ini ia buat dengan menggambarkan Tuhan itu seperti gembala yang selalu memperhatikan dan mengawasi dombanya. Perumpamaan yang paling banyak kita bisa temukan di Alkitab yang menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya, saudara bisa temukan perumpamaannya adalah digambarkan seperti apa? Itu adalah perumpamaan domba dan gembalanya. Saudara tahu itu? Jadi saudara untuk mengerti Mazmur 23 yang ditulis, kita harus tahu bahwa seperti apa latar belakang hubungan gembala dan domba di zaman Alkitab kuno waktu ayat ini ditulis. Jadi saudara, di zaman kuno, saudara perlu ketahui bahwa gembala ia memperlakukan dombanya itu seperti anaknya sendiri. Unik ya, gembala selalu memperlakukan dombanya itu seperti anaknya sendiri. Saudara, gembala ia tidak pernah makan dombanya di zaman kuno dulu. Ya. Jadi kenapa zaman kuno ya saudara tahu? Alkitab karena ditulis rentang waktu ribuan tahun ya. Dari Adam sampai zaman kita aja ada 6.000 tahun. Jadi itu kuno sekali ya. Purbakala sekali sebenarnya, bukan kuno lagi, purbakala ya. Dari Yesus ke kita aja 2000 tahun. Jadi ya memang itu zaman yang sangat kuno. Hanya ada satu peristiwa saudara, di mana domba dipotong. Dan itu adalah pada saat mereka mau dipersembahkan di bait suci. Ya, dombanya dipotong dan kemudian dagingnya diambil dan mereka makan. Jadi saudara, tidak pernah domba diambil secara khusus terus kemudian dipotong untuk dimakan. Itu nggak ada. Ya, mereka hanya dipotong ya pada saat mau dikorbankan. Dan itu mereka makan daging domba itu juga pada hari raya Paskah. Unik ya. Jadi saudara, suatu saat 18 tahun yang lalu, saya pergi ke kampung di daerah Cilacap ya. Jadi saya pergi dengan salah satu teman saya, dia seorang pengusaha. Ya, dia seorang pengusaha yang cukup berhasil, karyawannya ribuan. Dia sedang menyiapkan satu orang di bawah dia yang untuk naik jadi pemimpin ya di perusahaannya. Dan di kampung ini, kampung karyawannya ini, dia bangunin jalan ya, dia bangunin jalan, kemudian dia juga siapin mesin jahit buat orang-orang di kampung itu bisa jahit buat dia. Jadi saya bisa bayangkan ya, teman saya ini kalau datang ke kampung itu kan udah kayak pejabat ya. Ya dong, ya bangun jembatan, bangun jalan ya kan. Jadi saya nggak tahu dia melakukan itu. Jadi di dalam perjalanan menuju ke Cilacap dia cerita sama saya, udah makin deket ya.
sampai di kampung karyawannya ini, di mana dia akan nginep, kita akan nginep di situ. Saya juga nggak tahu tempatnya seperti apa, karena tempatnya buruk sekali ya. Lagi tidur itu binatang terbang-terbang di muka kita ya. Jadi waktu saya mau sampai di sana, teman saya bilang gini, lihat-lihat deh, dia bilang, bentar lagi ayam akan mati martir. Saya bingung dong maksudnya ya, ayam bentar lagi akan mati martir, saya nggak ngerti kan. Jadi sampai di sana, di rumah karyawannya, datanglah ayam goreng. Gitu. Terus teman saya bisikin saya, di sini dia bilang, ini 18 tahun yang lalu ya di kampung itu ya. Di sini dia bilang, itu ayam hanya mati kalau saya datang. Kalau saya nggak datang, ayam nggak ada yang mati ya. Saya ngerti maksudnya. Karena ayam itu sesuatu yang berharga. Ya ini ekonomi di sana kayak gitu, 18 tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang ya. Jadi itu ayam hanya dipotong kalau teman saya datang, atau pada hari raya Idul Fitri. Ya itu baru dipotong. Jadi seperti ini domba. Dia tidak dipotong di saat mau dimakan, enggak. Jika saudara memperhatikan domba, dia adalah binatang yang lemah, yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena domba punya masalah dengan apa? Penglihatannya. Saya tahu itu. Domba dia nggak bisa lihat terlalu jauh ke depan. Dia hanya bisa lihat jarak sekitar 6 meter. Selebih dia nggak bisa lihat. Termasuk dia nggak bisa lihat ke belakang. Jadi kalau ada yang mau terkam dia, ya dia juga nggak bisa tahu. Jadi karena jarak pandang domba yang sangat pendek, ya, membuat domba ini seringkali tersesat. Dan itu sebab karena mereka hanya bisa lihat yang dekat-dekat aja. Saudara, hidup kita digambarkan seperti domba, betul ya? Dan karena kita juga sama, hidup kita ini mata kita hanya bisa lihat yang dekat. Mata kita terlatih mentok hanya lihat apa? Perkara dunia. Nggak bisa lihat perkara yang di atas di surga. Mentoknya kita hanya bisa lihat kesenangan dunia, hal-hal di dunia. Bagi kita mungkin surga nggak real. Yang real itu ya dunia ini. Sehingga keputusan yang kita buat itu berdasarkan, saudara tahu, kita akan mengejar apa yang kita lihat. Saya tahu itu. Kalau saudara bisa lihat surga, saudara kejar surga. Kalau saudara hanya bisa lihatnya uang, ya uang yang saudara kejar. Jadi saudara, karena kita hanya bisa mentok lihatnya dunia, kesenangan dunia, akhirnya kita mengambil keputusan atau melakukan penilaian diri kita menilai segala sesuatu dan keputusan kita berdasarkan dunia, apa yang kita lihat, apa yang kita anggap penting, yaitu dunia ini. Sehingga saudara, seringkali keputusan kita buat bisa berakibat fatal dalam hidup kita, sehingga itu membuat kita tersesat dan hilang di hadapan Tuhan. Jadi domba, meski dia punya kelemahan, dia punya keunggulan. Apa keunggulan domba? Keunggulannya adalah dia punya telinga yang cukup peka, ya, sehingga ia bisa mendengar suara gembalanya. Saudara, kiranya saudara sebagai domba Tuhan selalu bisa punya telinga yang peka, bisa dengar suara Tuhan, yaitu suara firman Tuhan, ya. Bukan datang gereja mau dengar firman yang lucu, ya, yang pendetanya bisa bercanda kayak stand up comedy gitu ya. Saya kenal satu pendeta, ya, perjalanan ke Australia, lucu banget, ya. Saya juga nggak janjian ketemu dia ya, tapi saya tahu dia pendeta yang terkenal lucu ya, jadi diundang karena lucu gitu. Jadi sepanjang perjalanan dari boarding di Soekarno sampai ke Australia di pesawat lah apalah, dia ngelucu terus. Kita nggak janjian gitu, gila nih orang baterainya nggak habis-habis gitu, ngoceh terus dia. Dan memang lucu sih, ya memang lucu. Dan jemaat ingat ya yang kayak gituan ya. Tapi saudara, kita ke gereja kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan kita. Dan kiranya saudara bisa jadi orang yang bisa ngerti dan tanggap sama firman Tuhan. Sehingga itu membuktikan saudara adalah domba yang sejati. Ya. Kiranya kita jadi orang yang tidak mendengar berita dunia, jadi jadi ciut hati kita. Atau suara setan iblis yang nawarin dosa dan kesenangan buat hidup kita. Tapi kita lebih tanggap dengan firman Tuhan. Yang menarik saudara harus tahu bahwa gembala, ia kasih nama kepada dombanya. Unik ya. Nggak cuma saudara kasih nama buat anjing saudara. Atau kucing saudara. Ya. Tapi di zaman kuno dulu, gembala kasih nama buat dombanya. Jadi ia akan memanggil dombanya dengan nama mereka. Maka saudara, domba yang kenal baik gembalanya, ya,
dan gembala kenal baik dombanya. Artinya jika domba itu dipanggil, domba yang sejati itu dipanggil sama gembalanya, maka dia akan merespon. Saudara, menurut penelitian, domba adalah binatang yang pandai. Ya, ada yang pernah bilang saudara, domba ada binatang yang bodoh. Betul gak? Tapi sebenarnya domba binatang yang pandai. Kenapa dia pandai? Menurut penelitian, domba dia bisa mengenali kurang lebih 50 wajah. 50 wajah manusia. Jadi artinya domba dia bisa tahu mau ikut gembala yang mana dari pengenalan dia akan wajahnya. Jadi domba dia tidak akan sembarang ikut gembala. Yang bukan gembalanya, saudara, dia nggak akan ikut. Jadi saudara, domba yang sejati, dia nggak akan sembarang ikut gembala yang bukan gembalanya. Dan saudara harus ikut gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu ada gembala yang sejati dalam hidup saudara. Dan gembala ini akan panggil nama dombanya, dan dombanya akan segera menghampiri. Gembala karena dia kenal dombanya, dia tidak mungkin salah panggil. Artinya Tuhan kalau panggil nama saudara, dia juga tidak mungkin salah panggil nama saudara. Ya, ada seorang ibu yang dia melahirkan 7 anak, ya, saking banyak anaknya, ya, dia kadang-kadang lupa nama anaknya. Jadi waktu dia panggil nama anaknya bisa kebolak-balik. Padahal harusnya dia sebagai yang melahirkan dia harus ingat nama anaknya. Tapi dia bisa kebolak-balik, manggil anak yang satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus, dia tahu saudara, dia kenal saudara. Waktu dia panggil saudara, dia akan ingat yang rambutnya seperti ini, yang matanya seperti ini, ya. Yang kulitnya seperti ini, yang hidungnya seperti ini. Dia akan ingat saudara. Jadi jika saudara dipanggil sama Tuhan, Gembala Agung saudara, dia panggil saudara, dia panggil, mari sini lakukan ini dan itu. Maka saudara harus jawab, ini aku Tuhan, aku siap lakukan tugasmu. Ya. Jangan bilang, ini aku Tuhan, utus dia. Ya. Ngomong aku ini tapi utus dia ya, suruh dia yang kerjain. Jangan gitu. Jadi saudara kalau saudara perhatikan penjelasan saya, saudara bisa lihat bahwa domba, ia sangat menggantungkan hidupnya sama gembalanya. Jadi kalau nggak ada gembalanya, dia pasti mati. Jadi pertanyaan gini, apakah saudara ketika saudara bangun pagi, ya, saudara bisa menyadari bahwa tanpa Tuhan, gembala saudara, ternyata saudara nggak bisa hidup. Saudara ini sebenarnya tidak berdaya. Saudara ini lumpuh tanpa gembala saudara, yaitu Tuhan. Atau saudara kita bisa pikir, selama ini aku baik-baik aja kok. Ya kan? Kemarin, hari ini, besok aku juga akan baik-baik aja. Jadi apakah mau ada Tuhan atau enggak ada Tuhan, aku akan selalu baik kok selama ini. Maka itu artinya kita belum jadi domba yang sejati. Kita lebih mirip kambing liar daripada domba. Jadi karena domba adalah binatang yang sangat lemah, ia nggak bisa mandiri tanpa bantuan gembalanya, ya sangat bergantung untuk semua aspek kehidupan dia kepada gembalanya. Itu masalah karena dia nggak bisa melihat dengan baik, maka domba ini benar-benar butuh gembala untuk menuntun dia. Keterbatasan dia dalam hal penglihatan membuat dia tidak tahu di mana tempat yang ada makanannya. Hah? Betul? Betul ya? Itu sebabnya Mazmur 23 katakan, engkau menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Karena domba dia nggak bisa lihat di mana tempat ada makanan. Itu sebabnya saudara, gembala akan menuntun dombanya untuk bisa makan di padang rumput yang hijau. Jadi mungkin selama ini ketika Tuhan berkati kita, kita tidak sadar bahwa itu adalah makanan yang Tuhan taruh di meja makan kita. Kita pikir mungkin kita yang pintar cari uang. Kita yang pintar negosiasi. Kita yang rajin kerja keras sehingga bisa dapat semua berkat ini. Padahal gembala saudara Yesus, ia menuntun saudara di tempat yang ada makanan. Untuk kasih lihat saudara peluang, kesempatan dan cara-cara untuk memperoleh berkat itu. Sehingga saudara bisa ada berkat yang bisa saudara nikmati di meja makan saudara. Tetapi jika kita bisa menyadari hal ini dengan baik, maka Tuhan pun akan selalu menuntun saudara ke tempat yang ada makanannya.
Yang ada berkat jasmani dan rohani sehingga jiwa saudara itu boleh dipuaskan, dikenyangkan. Tetapi jika saudara pikir ini karena kemampuan saya, maka Tuhan akan membiarkan saudara untuk cari makan buat diri saudara sendiri. Dan itu pasti susah sekali. Jadi ciri kita menyadari berkat yang kita terima dari Tuhan atau dari diri kita sendiri, itu cirinya waktu kita terima berkat itu diukur dari cara kita memakai berkat itu. Memakai uang itu. Kalau uang itu kita pakai buat diri kita sendiri, artinya kita anggap uang ini karena kita yang kerja keras sehingga kita bisa dapat dan kita bisa pakai sesuai dengan kesenangan kita. Tetapi kalau uang itu kita pakai buat pekerjaan Tuhan, artinya kita sadar bahwa berkat ini dari Tuhan dan kita mau kembalikan lagi sama Tuhan. Sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi saudara, karena domba dia lemah, mereka tidak bisa melihat dengan baik, maka nyawa mereka sangat bergantung dari perlindungan dari gembalanya. Maka jika ada serangan serigala atau binatang buas lainnya, maka hanya gembala yang bisa melindungi domba-domba ini. Jadi gembala di zaman kuno dulu, bagian mereka adalah menuntun domba itu melindungi dombanya. Dan karena gembala yang kenal baik dombanya, seperti anaknya sendiri, gembala dengan penuh kasih sayang akan menuntun dombanya ke padang rumput yang hijau, kasih mereka makan sampai kenyang, dan kemudian apa yang dia lakukan, dia akan bawa mereka pulang. Jadi gembala setelah kasih mereka makan kenyang, gembala akan bawa mereka pulang dengan selamat. Dan ketika gembala bawa mereka pulang, apa yang dia lakukan gembala? Ia akan mulai hitung satu persatu domba-domba yang sedang masuk ke kandang. Tujuan gembala selalu hitung satu persatu dombanya ada untuk memastikan tidak ada satupun yang hilang. Dan dalam menghitung ini, gembala juga sedang memastikan bahwa tidak ada domba asing yang bukan miliknya masuk ke kandang miliknya. Jadi Daud menggambarkan gembala yang menuntun dombanya dengan gada dan tongkat. Kemudian mulai menghitung satu persatu dombanya dengan tongkatnya. Ekspresi ini saudara bisa lihat di firman Tuhan di Imamat 27:32 dikatakan, hewan ke-10 yang lewat di bawah tongkat gembala saat dihitung. Betul? Jadi ini yang dilakukan gembala. Dan kalau saya lihat catatan di Yehezkiel, dikatakan Israel kembali dari pengasingan di Babel, dan ekspresi mereka seperti kawanan domba yang berjalan di bawah tongkat gembalanya. Ini selalu bisa lihat di Yehezkiel 20:37 dikatakan, aku akan membuatmu berjalan di bawah tongkat dan aku akan membawamu kepada ikatan perjanjian. Jadi Tuhan yang adalah gembala kita dengan tongkatnya, dia akan mulai hitung domba-dombanya yang memang adalah miliknya. Dan jika itu bukan dombanya, maka ia tidak akan izinkan untuk domba itu masuk ke kandangnya. Jadi Tuhan sendiri akan mengawasi umat kudusnya yang dipanggil saja yang akan datang kepadanya. Dan dia akan memeriksa dengan tongkatnya apakah benar-benar ini adalah miliknya atau milik orang lain. Jadi demikian digambarkan Israel sedang berjalan melalui tongkat Tuhan. Dan setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka dan mereka disebut umatnya Tuhan. Jadi saudara, asal bisa lolos seleksi dari tongkatnya, asal bisa tahu tongkatnya ini apa, maka saudara akan selamat. Maka saudara akan jadi miliknya. Maka saudara akan diikat perjanjian Tuhan dengan saudara. Jadi Tuhan setiap hari dia menghitung dombanya. Dan ketika ia temukan dombanya yang jadi miliknya hilang, apa yang Tuhan lakukan? Ia akan meninggalkan yang 99, keluar buat cari yang satu yang hilang. Jadi dulu mungkin waktu saya baca kisah perumpamaan ini mengenai domba yang hilang, saudara pikir Tuhan tuh benar-benar pebisnis yang sejati ya. Sangat hitungan banget, gak mau hilang satupun. Mungkin saya pikirnya begitu ya. Ya, gak mau rugi ya, satupun gak mau rugi dia. Saya pikir secara manusia gitu, pikir secara lahiriah. Tapi bukan itu. Kenapa Tuhan cari satu yang hilang? Karena Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan orang itu. Maka Tuhan gak mau dia hilang. Karena dia miliknya Tuhan. Tuhan mau selamatkan dia. Jadi ketika ia berhasil menemukan satu domba yang hilang, dia menjadi begitu gembira dan dia menggendong yang domba yang hilang ini di pundaknya. Dan dia katakan mari kita pulang seperti anaknya sendiri. Kemudian dia akan ajak keluarganya, sahabatnya, tetangganya untuk berpesta merayakan domba yang hilang ini yang telah ditemukan kembali. Sesuai dengan Lukas 15 ayat 5-6.
Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi ia begitu mengasihi domba ini, dan seperti itu Tuhan melihat setiap hidup saudara. Ia begitu mengasihi saudara dan setiap hari ia memeriksa dan memastikan saudara datang ke kandangnya, ke rumah rohani yaitu gereja. Jadi ketika ada satu jemaat NJM yang tidak hadir di ibadah, Tuhan menjadi khawatir. Dan kalau minggu depan dia datang lagi, Tuhan menjadi begitu gembira. Karena Tuhan akan menaruh dia di pundaknya dan bersukacita. Kiranya kita termasuk domba yang menjadi milik Tuhan, di mana ia menghitung kita di bawah tongkatnya dan menjadikan kita umat pilihannya, umat perjanjiannya. Amin. Dan di zaman kuno di Alkitab, hubungan domba dengan gembalanya memiliki hubungan yang sangat intim. Itu sebabnya di banyak bagian Alkitab memberikan contoh domba dan gembalanya. Bagi domba, gembala itu seperti bapaknya. Gembala di dunia, sebaik apapun mereka, semahir apapun mereka menggembalakan hidup saudara, menggembalakan dombanya, ketika mereka sendiri diperhadapkan dengan yang namanya kematian, apakah mereka bisa menolong dirinya sendiri? Hah? Nggak bisa, betul gak? Apalagi nolong saudara, dombanya. Gembala di dunia ini, mereka sendiri tidak berdaya di hadapan kematian. Mereka tidak bisa melakukan apapun ketika diperhadapkan kematian. Karena mereka sendiri belum pernah menghadapi itu, belum pernah mengalami itu. Jadi ketika kematian menghampiri mereka, mereka menjadi lumpuh ketika berurusan dengan namanya kematian. Dan mana mungkin mereka di saat itu bisa melindungi dombanya. Tetapi jika saudara membaca ayat referensi hari ini di Mazmur 23:4 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan, Engkau ada bersama aku. Gada dan tongkatmu itu yang membuat selalu ada bersama aku. Jadi Daud dia tahu persis waktu dia dibawa kepada kematian. Dia tahu ada Tuhan yang selalu menemani dia. Saudara, seorang tour guide yang sejati, dia haruslah orang yang pernah pergi ke sebuah tempat wisata. Betul gak saudara? Bisa gak tour guide ya ngajak orang pergi ke satu tempat, tapi dia belum pernah pergi ke sana. Ya, kita bisa bilang dia kalau dia tetap lakukan ini, dia adalah tour guide gadungan atau tour guide nekat namanya. Ya, dia hanya baca artikel tentang tempat wisata itu dan sama-sama pergi sama saudara dan coba menjelaskan dengan percaya diri. Padahal dia sendiri belum pernah ke sana, ke tempat itu. Seorang tour guide sejati, dia harus tahu persis, dia harus pernah pergi dulu ke sana. Dia harus tahu lokasinya di mana spot yang bagus buat foto, di mana spot yang bagus buat dilihat. Karena dia sudah pernah berkali-kali ke sana sehingga dia sangat mahir, dia sangat tahu kondisi di sana seperti apa. Tuhan Yesus dia adalah gembala yang sejati yang akan menuntun saudara keluar dari lembah bayang-bayang kematian dengan selamat. Amin. Kenapa? Kenapa hanya dia yang bisa menuntun saudara keluar dari sana dengan selamat? Karena dia pernah ada di sana. Meski dia pergi kepada dunia kematian, dia bangkit dan keluar dari sana dalam keadaan hidup. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mati di kayu salib. Ia telah menang mengalahkan kematian. Dan tentunya kematian di sini saya percaya tidak seperti yang saudara bayangkan selama ini. Kalau saudara nanti dengar penjelasannya di akhir. Dan ia membuktikan bahwa ia hidup dengan apa? Memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya selama berapa hari? 40 hari. Sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 3. Dan dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 6, selama 40 hari ia memperlihatkan dirinya kepada banyak orang. Lebih dari 500 muridnya. Ia memperlihatkan dirinya bahwa ia telah benar-benar bangkit dari yang namanya kematian. Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi kita harus benar-benar percaya akan kebangkitannya ini. Karena ini dasar daripada pondasi iman kekristenan kita. Kalau tidak, kita tidak percaya ini, maka sia-sia iman kita dan pengharapan kita selama ini kepada Tuhan. Mana tokoh agama yang pernah mati dan bangkit lagi? Nggak ada. Atas maunya sendiri, ada? Nggak bisa.
Ya, nggak ada. 1 Korintus 15, 17, 19 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, saudara akan tetap hidup di dalam dosa. 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Sia-sia soal percaya Yesus. Nggak ada artinya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Udah susah-susah ikut Yesus, dia kagak bangkit. Amsyong kita. Benar gak? Jadi tanpa Yesus bangkit, maka semua yang kita percaya di Alkitab menjadi sia-sia dan tidak berarti. Itu sebabnya Yesus harus bangkit. Dan kita mencatat dan membuktikan. Dan karena itu kita semua percaya akan kebangkitannya. Itu alasan kenapa hari ini kita kumpul di gereja. Menyembah Dia dan mempelajari Alkitab. Karena kita percaya akan kebangkitannya. Meski kita gak hidup sejaman dengan Yesus. Ya ini saudara udah sering dengar lah ya. Teori ini. Tapi saya akan mendengar penjelasan saya yang akan bikin selalu membangunkan. Ya. Karena di ujungnya harus tahu ini beda. Seperti kata bangkit saya dan kata kematian saya agak berbeda sama saudara tahu sekarang. Beda sekali. Jadi saudara, karena ada kebangkitan kita punya harapan untuk hidup. Dan itu menjadi tujuan akhir semua kita, bahwa kita mau bangkit. Dan kebangkitan dan keselamatan yang diberikan bagi kita membuat kita tidak akan takut ketika kematian itu datang. Dan sesuai dengan catatan Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, meski aku berjalan lembah dalam bayang-bayang kematian, aku tidak takut. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, maka kita yang percaya pun kita percaya bahwa kita pun akan ikut bangkit bersama Yesus. Ada amin? Aminnya belum terlalu mantap karena belum tahu ujungnya. Ya. Pertanyaan saya. Nah ini pertanyaan saya. Kalau saya udah tanya, saudara udah harus siap-siap. Pertanyaan saya, menurut saudara, siapa saja yang mengalami kebangkitan tubuh? Siapa saja yang tubuhnya dibangkitkan dari kematian? Siapa saja? Hanya orang percaya? Hanya orang percaya? Setuju? Yang dibangkitkan tubuhnya, nanti kalau mati, kedatangan Yesus kedua akan dibangkitkan kan tubuhnya. Ya udah busuk, nanti bisa dikumpulin di satu. Tuhan akan kasih tubuh yang baru. Ya, percayalah itu. Ya. Ada yang tahu itu? Ya, saya tahu itu. Waktu orang mati kan membusuk. Tapi nanti waktu kedatangan Yesus kedua, tubuhnya itu akan dikembalikan dengan tubuh yang bukannya seperti sekarang. Tubuh yang berbeda. Tapi tetap ada tubuhnya. Itu akan dibangkitkan. Pertanyaan saya, ya mungkin saudara juga baru tahu konsep ini. Pertanyaan saya adalah, ketika tubuh ini dibangkitkan, siapa saja yang dibangkitkan menurut saudara? Orang percaya, ya. Orang percaya. Setuju? Oke. Berarti kalau orang percaya, saya coba simpulkan sesuai pernyataan saudara. Berarti hanya orang percaya yang tubuhnya dibangkitkan. Betul? Betul apa benar? Hah? Benar. Berarti orang tidak percaya? Enggak ya? Hah? Dibangkitkan enggak? Enggak. Mari kita baca Kisah Rasul 24:15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi semua orang benar dan orang jahat, tubuh mereka akan dibangkitkan. Kalau begitu, apa istimewanya kebangkitan kita jika semua orang benar, orang jahat, tetap dibangkitkan? Apa istimewanya Yesus bangkit, toh kita juga bangkit. Toh orang jahat juga bangkit dari tubuhnya dibangkitkan. Apa istimewanya? Apa yang membedakan kebangkitan dan kebangkitan mereka? Orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Apa yang membedakan kebangkitannya? Satu surga, satu neraka. Kita lihat jawabannya di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Kita baca, janganlah kamu heran akan hal itu.
Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu bedanya. Jadi bagaimana sampai di sini kita melihat keadaan ini, apa yang membedakannya adalah orang benar itu akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi kematian bagi orang benar itu ada seperti sebuah hadiah. Katakan hadiah. Saya mengerti sekarang. Kenapa kita nggak perlu takut mati? Karena kalau kita mati di dalam Tuhan, tubuh kita mati di dalam Tuhan, itu ada sebuah apa? Hadiah. Untuk terima apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk terima hidup yang kekal. Hidup yang gak ada matinya lagi. Hidup untuk selamanya bersama Allah. Serumah dengan Allah. Tetapi bagi orang yang jahat, yang tidak percaya, ketika mereka dibangkitkan, itu artinya mereka akan menerima kematian yang kekal. Dan itu adalah sebuah hukuman karena dosa mereka. Dan mereka akan menerima kematian yang kedua, yaitu di neraka. Itu baru namanya benar-benar mati. Mati beneran. Atau benar-benar mati atau mati beneran. Ini sesuai dengan catatan Wahyu 2 ayat 11. Siapa yang bertelinga hendak ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Betul? Saudara sering dengar khotbah saya di NJM. Saya bilang apa? Saudara harus mati cuma boleh berapa kali? 1 kali. Jangan mati sampai 2 kali. Karena mati yang 1 kali itu belum mati sebenarnya. Tapi mati yang benar-benar mati adalah mati yang kedua di api neraka. Jadi mati tubuh sebenarnya udah mati atau belum? Belum, pintar. Jadi jangan sedih kalau mau mati nanti. Karena itu hanya pindah alam. Dari alam yang fana, pindah ke alam yang lebih baik namanya alam yang kekal. Tapi benar-benar mati itu ada waktu kita masuk ke neraka. Jadi kapan orang benar-benar mati, waktu dia masuk ke neraka, itu baru benar-benar dia mati. Jadi semua orang pasti mati. Semua orang pasti mati. Dan mati tubuh, Yesus bilang itu bukan mati. Itu adalah tidur. Saya tahu itu. Sesuai dengan catatan Lukas ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Maksud anak itu udah mati ya. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Tidur artinya apa? Dia akan apa kalau dia tidur? Dia akan bangun lagi. Makanya kalau saudara susah dalam hidup ini, sesusah apapun, jangan bilang mau mati. Tapi aku mau apa? Aku mau hidup. Karena saudara bukan orang mati. Saudara yang percaya Yesus, saudara akan terima hidup kekal. Artinya saudara akan terima hidup. Sekalipun hidupnya seperti mau mati rasanya. Tapi cari hidup, jangan cari mati. Jadi mati tubuh itu hanya pindah alam. Mati beneran itu adanya di neraka. Hari ini gereja anti banget bahas neraka. Pernah dengar? Enggak pernah saya rasa. Jadi itu yang membedakan orang benar dengan orang jahat. Kalau mati di bumi itu biasa. Katakan saudara, biasa. 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 Semua orang akan hadapi itu. Tapi mati di neraka, mati kedua kali itu luar biasa. Benar gak? Amsyong kuadrat. Ya. Tepuk jidat amsyong. Ya, amsyong itu kalau baik masuk ke sana. Tapi mati tubuh itu biasa. Memang semua orang harus mati. Bagaimana dengan bangkit? Semua orang juga harus bangkit. Itu mah biasa. Orang jahat, orang baik tetap dibangkitkan. Gak ada bedanya. Tetapi bedanya yang satu dibangkitkan buat dapat hadiah, yang satu dibangkitkan buat dihukum. Kiranya laut firman ini saudara akan semakin tenang melihat kematian. Betul? Amin. Ya, amin. Tetapi saudara, meskipun ada kematian kedua, ya, di neraka yang kekal, kematian kekal, tidak semua orang percaya. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak percaya bahwa ada neraka. Mereka pikir manusia mati, ya udah seperti binatang selesai.
Makanya mereka selama hidup di dunia, mereka fokus cari itu kesenangan dunia. Hidup suka-suka. Mereka tidak takut akan api neraka. Mereka tidak percayakan hal-hal seperti itu. Tapi saudara, penyesalan selalu terakhir. Tetapi penyesalan di lautan api neraka itu penyesalan yang sangat konyol. Karena itu sangat mengerikan. Jadi sekarang apa yang dimaksud Yesus dengan Yesus bangkit dari kematian? Kematian seperti apa yang Yesus kalahkan? Ini bukan sekedar bangkit dari kubur gitu. Seperti yang saudara tahu. Makanya saudara nyelon-nyelon aja waktu dengar ini. Itu bukan sekedar dia mati, dia mati, kemudian dia bangkit, kubur digulingkan, dia keluar dan ceng-ceng, aku hidup gitu. Bukan begitu sebenarnya. Peristiwanya gak sesederhana itu. Apa yang terjadi waktu Yesus mati? Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dalam bahasa Yunani namanya Hades. Dan sesuai pengakuan iman rasuli yang kita lakukan, yang kita proklamasikan sebelum memulai ibadah kita, bahwa Yesus turun kepada kerajaan maut. Ini kita bisa baca ayatnya di Efesus 4 ayat 9-10. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Referensi lain 1 Petrus 3 ayat 19-20, terjemahan ILT. Saya pakai ini karena menurut saya lebih baik terjemahannya. Dalam pada itu pula ketika pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, dia telah mengumumkan kepada yang dahulu tidak taat ketika satu kali kesabaran Allah menanti pada zaman Nuh dengan dipersiapkan sebuah batra yang ke dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa yang telah diselamatkan dari air. Jadi Yesus waktu dia mati, dia pergi turun kepada kerajaan maut. Dan Yesus mengalahkan kerajaan maut itu. Jadi sekarang apa bedanya orang jahat dengan orang benar waktu menghadapi kematian? Apa bedanya? Sikap hati apa yang membedakan orang jahat dengan orang benar waktu menghadapi kematian? Orang benar waktu dia menghadapi kematian, dia akan menghadapi dengan penuh keyakinan. Karena dia akan bertemu dengan Yesus sebentar lagi. Tetapi bagi orang jahat ketika kematian itu datang, dia akan menjadi takut dan hatinya akan menjadi hampa karena dia tahu ada hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu yang membedakan. Orang benar menghadapi kematian dengan penuh keyakinan. Orang jahat menghadapi kematian dengan penuh ketakutan dan kekosongan di hatinya. Karena semua dosanya akan diperlihatkan. Saya tahu ketika kita sekarat, saudara tahu. Menjelang ajal, semua dosa kita akan dikeluarkan di memori otak kita. Kita akan bisa lihat itu semua seperti film yang diputar ulang dengan sangat jelas. Jadi Yesus ada satu-satu pribadi yang telah berjalan di dalam lembah kematian. Dan kembali dari kematian. Maka ia sebagai gembala kita, ia pun dapat memimpin kita untuk berjalan dalam kematian. Melindungi kita dari dunia kematian itu. Dan membawa kita untuk keluar dari sana, menang atas kematian. Katakan amin. Jadi mengapa Daud tidak takut ketika dibawa ke dalam lembah kematian? Ini dia katakan di Mazmur 16 ayat 10. Dikatakan sebab engkau takkan meninggalkan jiwaku di dunia orang mati. Engkau takkan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi ia tahu satu-satu yang bisa melindungi dirinya dari kematian dan kebinasaan itu adalah Yesus Mesias. Mengapa? Jelas karena Yesus satu-satu yang telah menaklukkan kematian. Maka asal ada Yesus dalam hidup saudara, saudara tidak perlu takut. Karena ia sudah pernah menaklukkan kematian itu sendiri. Dan kata mati di Alkitab itu bisa berarti kematian tubuh. Tetapi juga bisa bicara mati, bicara hal-hal dosa dan kejahatan di dalam diri kita. Yang akan membawa kematian kekal buat hidup kita. Saudara, kalau saudara nonton film, saudara, selalu ada tokoh orang baik, ada tokoh orang jahat, atau peran antagonis. Dan selalu di film, tokoh antagonis itu akan mati waktu film apa? Menjelang selesai. Kenapa dia nggak mati waktu film di tengah-tengah atau di awal film dia mati? Karena jadi nggak seru filmnya. Betul nggak? Maka sama juga kalau saya lihat di Alkitab, musuh terakhir yang akan mati itu siapa? Namanya 1 Korintus 15:26 kita baca. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kematian. Adapun musuh yang akhir sekali yang akan dilenyapkan yaitu maut. Maut atau kematian. Dan ini akan terjadi di akhir zaman sesuai dengan catatan Wahyu 20:14.
Lalu maut dan kerajaan maut itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lalu maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Maka pada saat kedatangan Yesus yang kedua, maut dan Hades, kerajaan maut, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Jadi kematian adalah bos terakhir yang akan dikalahkan. Ia adalah pemimpin dari semua yang jahat yang ada di dunia ini. Dan di akhir kisah di Alkitab, ia akan dibinasakan di lautan api itu. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan saudara masuk ke neraka. Saudara tahu itu? Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan kita mengalami kematian. Kalau dia menginginkan kita mati, artinya dia Tuhan orang mati. Waktu dia datang, dia menjanjikan apa? Hidup. Dan bukan hanya hidup yang kekal. Hidup kekal itu artinya abadi, nggak ada matinya. Jadi kematian, Tuhan tidak menginginkan kematian. Karena kematian sebenarnya adalah akibat dari Adam jatuh dalam dosa. Maka ada yang namanya kematian. Jadi kematian di sini bukan hanya kematian tubuh, tetapi dosa dan kejahatan yang membawa kita berakhir kepada kematian kekal di lautan api itu. Jadi untuk mengerti teks hari ini menjelaskan tentang aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, apa yang mau disampaikan? Daud sedang bicara tentang sebuah tempat di mana bayang-bayang kematian sedang berkuasa. Jadi saudara, misalnya mafia atau preman, ya, preman di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat atau Bekasi, masing-masing wilayah itu ada ketua premannya, betul? Ya, dan bos dari mereka semua ada satu orang doang yang memimpin seluruh preman-preman ini, penanggung jawab. Jadi setiap wilayah ada penanggung jawab, tapi hanya satu yang mimpin. Jadi setan, saudara, setan juga punya pembagian wilayah. Ada setan yang kerja di rumah saudara doang. Udah diutus memang kerja di situ, bikin saudara berantem terus, ya kan. Ada setan kerja di RT-nya saudara, ada setan yang kerja di level kecamatan, ada setan kerja di level kelurahan, ada setan kerja di kabupaten, setan yang kerja di wilayah kota, ada setan kerjanya di negara, ada setan kerja di internasional. Mereka udah bagi-bagi divisi kerja. Oke? Tetapi bos mereka cuma satu, namanya iblis. Nah sama, ini bos besar namanya kematian. Jadi kalau saudara masuk ke wilayah mereka ini, wilayah setan, meski bos besarnya tidak menyerang saudara, tetapi semua pekerjaan yang dilakukan anak buahnya tujuan hanya untuk melakukan pekerjaan untuk membunuh saudara. Membawa kematian buat saudara. Meskipun bosnya bukan secara langsung menyerang saudara. Jadi jika Daud berkata aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, itu artinya dia sedang bicara tentang tempat di mana ruang lingkup kerja yang sedang dipantau dan diawasi oleh bos besar ini yang bernama kematian. Itu ekspresi yang dimasukkan Daud tentang bayang-bayang kematian. Jadi jika saudara masuk ke wilayah kerja mereka, maka pekerjaan kematian itu akan mendatangi saudara. Mereka antek-antek dari kematian ini, anak buahnya, dia akan mengeroyok saudara, menyiksa saudara. Meski bos besarnya gak datang lawan saudara langsung. Tetapi semua kekuatan antek-antek kematian ini tujuan hanya untuk membinasakan saudara. Jadi saudara, wilayah yang dikelola oleh kematian ini, tidak ada satupun orang yang masuk ke sana bisa keluar dengan hidup-hidup. Semua yang masuk ke sana pasti akan disiksa, diperdaya, ditipu, dan kemudian dibunuh tubuhnya, dibunuh jiwanya. Dan akhirnya misi terakhir untuk ajak kita sama-sama masuk neraka bersama mereka. Itu misi terakhir. Jadi saudara, tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari sana. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus, dia berperang melawan bos besar mereka, yang bernama kematian, dan dia keluar dari sana dengan hidup. Jadi saudara, mereka yang masih ditawan dalam kematian, mereka yang masih terus diganggu, ya diserang. Ya, ada pekerjaan kematian di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita. Waktu Yesus datang ke sana, Yesus kasih tahu sama mereka, gembala kita waktu masuk ke sana, bertemu dengan bos besar mereka yang namanya kematian. Dan Yesus kasih tahu, aku ini adalah Yesus, Mesias itu yang ditulis oleh Alkitab. Dan aku adalah gembala bagi domba-dombaku. Jangan kau coba-coba ganggu milik saya. Jangan coba-coba engkau sentuh domba saya. Yesus adalah gembala kita yang mengalahkan kematian itu. Dan kita adalah dombanya miliknya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa ditawan oleh kematian.
Itu sebabnya di Mazmur 23 ayat 4 Daud mengatakan dengan penuh keyakinan mengenai hal ini. Bahwa meski aku masuk ke dalam kematian, aku tidak takut. Aku akan baik-baik saja. Karena pemimpin kita, gembala kita Yesus telah melakukan peperangan dengan bos besar yang namanya kematian. Dan ia menang. Amin. Maka jika saudara menghadapi kematian, katakan saya adalah domba Yesus. Engkau di hadapanku. Maka mereka akan menjadi takut dan lari dari hidup saudara. Ketika mendengar nama Yesus. Dan Daud melihat ini sebagai hadiah yang luar biasa bagi kita. Waktu dia menulis Mazmur 23. Ini ada kemenangan yang luar biasa. Kematian tidak akan dapat menyakiti atau mencelakai kita. Dan itu yang disaksikan oleh Daud. Masalahnya saudara, meski kita sudah tahu tentang kebenaran ini. Masalahnya kita tetap takut kepada yang namanya kematian. Karena kita gak pernah mengalaminya. Kematian menjadi sesuatu yang nampak begitu besar dan mengerikan. Melebihi Yesus. Ketika hidup kita berhadapkan dengan masalah dalam hidup kita. Masalah pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita menjadi depresi. Kenapa? Karena masalah kadang-kadang menjadi lebih besar daripada Yesus. Meski Yesus berulang-ulang sudah katakan, asal mengandalkan tongkat dan gadaku, kamu pasti akan melewati lembah kematian. Kenyataannya kita hanya mentok melihat masalah. Tetapi hari melalui perjamuan kudus, kiranya kita dapat mengandalkan tongkat dan gada Yesus. Sehingga kita bisa mengalahkan kematian dan meraih kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Yang kita perlukan hanya dua hal ini. Gada dan tongkat. Untuk kita bisa keluar dari kematian dengan hidup-hidup. Baik itu kematian jasmani maupun kematian rohani. Kematian di dalam masalah hidup kita. Mengapa harus dua hal ini, gada dan tongkat, untuk mengalahkan kematian? Tidak bisakah Tuhan kasih yang lain? Kenapa harus gada dan tongkat untuk mengalahkan kematian? Kalau saya lihat di bahasa aslinya, kata gada ini dalam bahasa Ibrani ada sebet. Sebet adalah artinya tongkat. Tongkat ini adalah tongkat memukul binatang yang coba menyerang domba. Jadi arti lain, sebet adalah juga tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan. Sedangkan kata tongkat dalam bahasa Ibrani adalah misene. Misene artinya tongkat yang dipakai untuk menopang kaki untuk berjalan jauh. Jadi tongkat ini dipakai oleh gembala untuk dia berjalan. Untuk menunjang tubuhnya, kakinya. Dan misene saudara, dia punya dua arti. Jadi arti yang pertama tadi saya sudah katakan itu untuk menunjang atau menopang perjalanan gembalanya. Tetapi kalau saya lihat tongkat itu, di ujung tongkatnya ada sebuah lengkungan atau sebuah hook. Dan dengan lengkungan itu apa yang dilakukan gembala? Nah ini fungsi yang kedua daripada misene. Itu adalah untuk menarik leher dombanya. Tujuannya adalah supaya domba tidak keluar jalur. Supaya domba yang tidak tersesat bisa kembali ke jalan yang benar. Untuk menarik dombanya untuk masuk ke kandang. Jangan keluar dari kandang. Jadi melalui gada dan tongkat, Tuhan kasih kita dua hal ini. Jadi apa itu sebet? Untuk melindungi domba. Itu adalah senjata yang dipakai Tuhan untuk melawan setiap gangguan dan serangan setan dan iblis. Dan misene ada alat yang Tuhan pakai untuk menuntun kita supaya kita jangan tersesat dan terhilang. Keluar dari jalan Tuhan. Kita butuh dua hal ini. Dilindungi dan dituntun oleh Tuhan. Dan gada dan tongkat ini adalah gambaran apa? Ini adalah gambaran firman Tuhan. Firman Allah. Ia memiliki dua pekerjaan, yaitu untuk apa? Melindungi kita dan mendisiplin kita. Tuhan sudah lindungi saudara, tetapi bagaimana jika saudara terus berjalan keluar dari coveringnya Tuhan? Maka posisi saudara sekarang akan ada dalam bahaya. Itu sebabnya Tuhan harus pakai hook, misene, untuk tarik saudara kembali supaya saudara kembali di jalannya. Yang kadang-kadang Tuhan bisa pakai masalah untuk tarik saudara pulang kembali ke kandang. Dan kalau saudara sudah jalan pergi jauh, Tuhan tidak bisa jaga saudara. Itu sebabnya kadang sebelum saudara pergi jauh, Tuhan harus tarik saudara kembali supaya saudara kembali jalan yang benar. Dan misene ini Tuhan mau pakai untuk tarik kita kembali ke gereja, tarik kita kembali untuk baca Alkitab, tarik kita kembali untuk berdoa. Tarik kita kembali untuk menjalani kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan pakai tongkatnya untuk pukul kita, disiplin kita. Supaya kita bisa balik di jalan yang benar.
Supaya kita bisa menjalani hidup yang rendah hati tanpa melawan Tuhan. Dan sebet, kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita sudah berusaha hidup yang baik. Tetapi iblis bisa datang menyerang hidup kita. Itu sebabnya sebet adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjaga dan melindungi saudara dari serangan iblis dan setan. Kadang-kadang kita sudah berusaha hidup sehat, betul? Jaga badan, olahraga, makan yang sehat. Cuma masalahnya saudara, kadang-kadang kita nggak bisa lihat bakteri dan virus atau radikal bebas membuat ada penyimpangan di dalam tubuh kita, sehingga itu memicu penyakit regeneratif yang berbahaya. Itu kita nggak bisa atur. Kadang-kadang kita sudah berusaha nyetir yang benar, hati-hati. Tetapi kadang ada orang aja yang lalai dan nabrak kita. Jadi saudara, dan sebet adalah hal-hal yang Tuhan lakukan untuk mengusir semua yang jahat ini, gangguan iblis setan dalam hidup saudara, untuk melindungi saudara. Dan semua ini hanya bisa dikerjakan oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Saudara, gembala di dunia yang gak bisa menemani saudara. Mereka hanya bisa menemani saudara di dunia yang sekarang. Tapi tidak bisa menemani saudara, memberikan perlindungan buat saudara di dunia yang akan datang. Tetapi gembala agung saudara, dia menyediakan apa yang saudara butuhkan di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang, di dunia yang kekal. Di dunia setelah kematian. Dan gada dan tongkatnya, meski kita berjalan dalam lembah kematian, kita tidak perlu takut. Karena kita akan mengalahkan kematian dengan gada dan tongkat ini, dengan firman Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, ia telah bangkit mengalahkan kematian. Meski ia bangkit 2000 tahun lalu, tetapi kita bisa tidak percaya kepada kebangkitannya. Maka apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib, itu jadi tidak ada artinya. Seperti tidak ada hubungan dengan hidup kita. Tetapi jika saudara bisa percaya kepada firman-Nya dengan baik, maka kebangkitannya akan menjadi kebangkitan saudara. Kemenangannya akan menjadi kemenangan saudara. Maka melalui kebangkitannya, semua sakit penyakit kiranya disembuhkan di dalam nama Yesus. Melalui kebangkitannya, kiranya setiap persoalan hidup saudara di dalam pekerjaan, bisnis, dan studi saudara, kiranya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Amin. Jika saudara berpikir ini mah Yesus, dia Tuhan wajar, dia hebat. Ini gak ada hubungan sama saya. Saya ini hanya manusia yang lemah. Sekarang saya terbaring sakit, sekarang bisnis saya bermasalah, sekarang hidup saya banyak sekali masalah, keluarga saya bermasalah. Nampaknya hidup saya keadaan sangat buruk. Maka apa yang terjadi? Maka tidak ada kuasa kebangkitan terhadap apapun yang Yesus sudah lakukan. Tetapi jika saudara percaya dengan iman, maka kebangkitan Yesus juga akan menjadi kebangkitan hidup kita. Kiranya melalui kebangkitan Yesus, setiap kita yang bergumul dengan hidup kita, kita boleh mengalami kemenangan dan terobosan. Amin. Dan kalau kita diperhadapkan menghadapi bayang-bayang kematian, saudara kita menyadari bahwa gembala kita sudah pernah ada di sana. Maka kita pasti akan bisa menang dan keluar dari sana hidup-hidup. Karena itu andalkan sebet dan misene, gada dan tongkatnya. Dan itu akan menjadi gada dan tongkat saudara. Sehingga tidak ada hal buruk apapun dalam hidup saudara yang dapat membawa saudara kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bangkit dari kematian atas kemauannya sendiri. Memang benar ada banyak orang mati bangkit. Tapi itu Tuhan yang izinkan dia bangkit. Tetapi Tuhan Yesus dia bangkit atas kemauannya sendiri. Itu yang membedakan kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang lain. Dan orang yang bangkit, yang pernah mati dan bangkit lagi dihidupkan kembali, akhirnya mereka mati lagi. Tetapi Tuhan yang saudara punya adalah Tuhan yang dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Itu membedakan kebangkitannya dengan kebangkitan orang lain. Itu Tuhan yang saudara punya, Tuhan yang hebat dan dahsyat. Percayalah akan hal ini. Maka tidak peduli seberapa buruk situasi keadaan hidup saudara hari ini. Kehendak Allah yang berdaulat tidak akan dapat dikalahkan oleh situasi dan kondisi yang saudara alami hari ini. Kiranya setiap kita dapat menjalani hidup yang senantiasa ikut Yesus. Taat perintahnya. Maka kita akan menjadi orang yang hidupnya selalu mengandalkan gada dan tongkat Tuhan. Dan ia akan melindungi dan menuntun kita di jalan yang benar. Sehingga meski kita harus menghadapi kematian jasmani, kita bisa keluar sebagai pemenang karena kita memiliki gada dan tongkat Yesus, yaitu firman-Nya. Sehingga kematian apapun yang dialami oleh semua orang yang ada di luar sana, itu tidak akan dialami oleh kita yang adalah domba yang sejati yang menjadi milik Yesus. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku
dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bapak, kami tahu tuh kami nyanyikan lagu ini ketika masalah belum tiba. Mungkin kami bisa menyanyikan lagu ini dengan penuh percaya diri. Tapi ketika masalah, kematian, kesulitan mulai datang, lagu ini seperti kata-kata yang kosong dan hampa buat jiwa kami. Karena seringkali keadaan yang kami alami tidak seindah yang kami nyanyikan saat ini. Itu karena kami belum punya iman yang bisa melihat gembala kami yang sudah berdiri di depan setiap kesulitan hidup kami. Sehingga kami menjadi putus asa, kami menjadi frustasi dengan semua yang kami alami. Kami tersesat di dalam kesulitan kami. Kami terhilang di dalam ketakutan kami. Kami menjadi galau dengan setiap hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kami yakini. Karena itu tolong kami supaya kami bisa punya iman terhadap lagu ini, terhadap firman Tuhan. Di dalam situasi yang buruk pun kami bisa berkata Engkau gembala yang baik. Bukan dengan hanya sebuah perasaan, tetapi dengan sebuah pemahaman yang cukup mendalam. Dengan pemahaman yang sangat mengerti, mengenal dengan baik. Bahwa gembala kami yang baik ini, Dia akan selalu menyelamatkan kami. Akan membawa kami keluar dari setiap kesulitan kami. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan iman kita. Pastikan bahwa saudara mau percaya kembali, mengakui bahwa Yesus gembala yang baik itu telah mengalahkan kematian. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, Saya undang dalam